Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita mulai dengan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah nanti menurunkan rahmat kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita coba untuk menghitung rahmat yang pernah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa menghitung. Tahun 1979 Ambo diantarkan dirangkai ke Perang Panjang, yaitu kami SD menyambung di Tawali. Kalau hari Jumat itu kami ajak main ke pasar. Salah satu di antara bunyi-bunyian antara ngadi pasar itu, di waktu itu orang telah menjual bili sekarang. Kalau sejak tahun 79 sampai kini 2020 sampai itu kalah hampir setengah abad ini. Ke Patang Cieleng mau ke pasar, rupanya bili itu masih ada. Bahkan orang cari dari hari ke hari, minggu ke minggu, malah bulan ke bulan, penjualan bili itu selalu bertambah dan model cara menangkap bili itu makin canggih. Kini ada satu cara yang dilakukan oleh orang menangkap bili, terutama di daerah Paninggahan, Barek-barek ke Tanah Datar itu, nanti sebagian masuk kepada Kabupaten Solo, karena Danau Singkara itu danau yang dimiliki oleh dua kabupaten, yaitu Kabupaten Solo dan Kabupaten Tanah Datar. Itu penangkap bili harimau namanya. Itu ada pakai lampu. Itu seluruh bili-bili ditangkap sampai kepada cucu piut bili yang ini. Sehingga akhir-akhir itu kalau aturan keluar di Tanah Datar, jaring yang dipergunakan itu ada kadar-kadarnya. Sehingga bili yang berumur sekian tetap lewat dan tidak bisa tertangkap. Kalau sabalun tujuh kutu-kutu bili tampaknya, sehingga dikhawatirkan habis. Tapi talape dari itu sadonya Pak Ibu, kalau aku kaum bilin itu tahun 79 pernah terdengar dan pernah awak saya lihat adanya di pasar bili itu kiri kanan, orang menjual bili nalah digoreng, bahkan bisa langsung bisa dikonsumsi di rumah, tidak perlu digoreng lain. Kalau kini itu hampir jarak 3 meter orang menjual. Artinya adalah mengeluarkan bili dari Singkara itu dari setiap bulan, setiap tahunnya itu bertambah banyak. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ambo kan banyak kenalan di sini. Seluruh Pak Wali negari sekali yang Singkara itu tahu juga itu. Baik dari Tanah Datar, apalagi dari Kabupaten Solo. Nah, tahu juga itu. Ambo pernah bertanya kayaknya Pak Wali gitu. Pernah enggak Pak Wali sekali yang Singkara ke Peninggahan Senambaka masuk Obilin madokan boleh ayah kapabula boleh kata kamu pakai. Ada suatu acara yang acaranya adalah menyebarkan bibit bili ke Singkara. Ada lah, alun-alun lebih aja. Oh, jadi enggak ada bibit bili kalau diserahkan di Singkara, enggak ada lagi. Memang tidak pernah. Tetapi bili itu terus ada. Terus ada. Padahal kalau dia itu apa itu? Antara bara ribunya bili yang sempat keluar dari danau Singkara. Menurut informasi yang bisa dipercaya, itu sudah ratusan bili itu menaik hajikan orang-orang sekitar danau Singkara. Naik haji karena bili. Bahkan tidak banyak sarjana yang keluar karena bili. Nan tamek sampai sarjana karena bili.
dan lah ratusan tuh rumah dan tangga ada bilik. Itu tidak bisa ditolak tuh. Lah banyak bujang babini dek kita bili, banyak kali balaki dek bili. Entahlah berapa. Belum lagi ini yang sedang berpendidikan, yang rumah sedang terbuat, termasuk masjid ke musala, itu satu kontribusi bilik membangunnya sampai kini. Tapi belum pernah terdengar ada kawan-kawan di Nanidu di Tapidado sekarang buat sementara bilik di stop karena bilik sudah habis. Tidak pernah. Bisa nggak Bapak Ibu yakin bahasa di Siko pasti ada campur tangan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau lah bantu itu fakta kenyataannya di tengah-tengah kehidupan, indah itu yakin bahasa ada campur tangan Tuhan. Itu laba galau iman. Laba galau iman. Di situ sajalah seperti apa Ibu. Lah mulai iyo wajib bersyukur. Dia nang kedua. Untuk padang panjang saja di musim raya wajib itu sampai sampai yang namanya sapi dikorbankan itu sampai berjumlah 2000 lebih ekor. Itu 2 kecamatan sampai balik 6 balik kelurahan. Itu sampai 2300 2200 ekor sapi nang disembelih satu raya wajib. Belum masuk kambing. Aculah bayangkan Bapak Ibu se-Sumatera Barat itu sampai 3 juta 5 juta ekor sapi yang disembelih setiap tahun. Acu bayangkan di Sumatera Barat, di Jawa Barat, di Kalimantan, di Sulawesi Barat, belum lagi seluruh dunia. Dalam 1 tahun saja itu orang naik haji itu 5 juta. 5 juta. Itu masing-masing yang menunaikan ibadah haji itu, terutama sekali yang di luar tanah Arab, itu hajinya kan haji tamattu. Salah satu di antara kewajiban haji tamattu itu adalah dam, menyembelih seekor kambing. Itu haji tamattu itu. Jadi kalau 5 juta dalam musim haji itu kambing habis, Masya Allah. Belum lagi yang bayar dam-dam kafarat namanya. Kalau dalam haji itu namanya itu dam nusuk namanya. Dam termasuk rangkaian ibadah haji. Tapi kalau dam kafarat karena dia buka kepala, karena dia motong kuku, karena dia lidah, fusuk, rafas. Itu mah menyembelih kambing itu tuh di antara yang menyebabkan kafaratnya atau hukumannya bagi orang itu. Antara kita kambing yang tunan dia dalam 1 tahun tambah yuk Jawi tadi. Ali terang ada Pak Ibu pengumuman bahasa Jawi abilnya tidak pernah. Datang ke Gumarang ada narandang di Kejebo yang dak dok ini Jawi abi kabar abi kan ada. Pasti di Sikoko ada ikut campur tangan Allah di dalam menyebarkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lana la insyakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Aku nawa syukuri. Jangan awak sampai dalam kehidupan sehari itu merasa tidak pernah dapat rahmat. Dek kau bentuk kau naik bilang. Jangan rahmat kau untuk seorang, rahmat kau untuk semua. Itu. Makanya awak setiap nyawa wajib bersyukur. Serendah-rendah rasa bersyukur adalah mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu serendah rasa syukur itu. Jadi ndaknya nan alhamdulillahirabbil alamin itu agak acuh ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setidak-tidaknya sesudah sudah sembahyang wa baca alhamdulillah 33 kali. Kali lolah tujuan. Itu sekurang-kurangnya. Nah, kalau tidak sembahyang tidak ada. Nah, makanya sholat itu adalah bagian dari tanda syukur. Bapak Ibu sekalian, kemudian salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangka menjadi tema pengajian awak malam kini. Ba'acaru masuk surga 77. Ba'acaru masuk surga. Bama koi yang menjadi tema doa malam ini, sabo setiap awak pasti ingin masuk surga. Intihaul hayat, akhir dari kehidupan yang awak lalui itu mau tidak mau kita akan masuk ke salah satu. Kalau tidak surga, neraka. Ini pasti ke situ. Kalau tidak ke surga pasti ke neraka. Kalau tidak masuk ke neraka ke surga itu.
Sebab nanti saat tiba di akhirat itu sampai itu dua, surga je, neraka je. Salah satu pasti kita masuki. Dari dua tampek yang ditawarkan tu lah pasti awak memilih surga. Nah, malah awak selalu berdoa. Dalam doa yang awak baca yang disebut dengan doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan hamba di dunia kebahagiaan, berikan hamba di akhirat kebahagiaan, dan peliharalah hamba dari azab api neraka. Makasihnya tega di neraka masukkan surga. Itu awak inginkan. Banyak awak yang ingin masuk surga, tapi cara masuk surga akan ikut masalahnya. Ada yang mengatakan masuk surga itu banyak syaratnya. Sebenarnya tidak banyak syaratnya. Untuk masuk surga itu syaratnya dua saja, apa itu? Pertama, untuk masuk surga itu syaratnya adalah bersih dari dosa. Itu pertama. Nah, kalau ada dosa, ajar bermimpi siang hari masuk surga. Itu pertama, bersih dari dosa. Baik dosa gadang maupun dosa ketek-ketek. Yang kedua, untuk syarat masuk surga itu adalah ada ibadah. Nah, ada ibadah. Awak coba masih selagi. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu selalu kepada keampunan Allah. Wa jannah, dan surga aduhas samawati wal ardi, yang luasnya sama dengan langit dan bumi. Jadi disampaikan ya Allah, bersegeralah kepada keampunan, kemudian masuklah ke surga. Karena keampunan jalan tol untuk masuk surga. Kenapa keampunan jalan tol untuk masuk surga? Karena salah satu syarat untuk masuk surga itu bersih dari dosa. Satu-satunya alat yang bisa membersihkan kita dari dosa adalah keampunan. Keampunan Allah. Kamu yakin awak nang dalam masa supi? Tidak mungkin awak merasa di luar bersih dari dosa. Kadang malah di katua mengecek bahasa di dosa itu sedang berdosa. Dosa itu kan dua macam. Ada dosa gadang, ada dosa ketek. Kalau dosa gadang itu dalam istilah agama disebut dengan ismun. Itu dosa gadang, al-kabair, dosa-dosa besar. Nang dosa gadang ko, ambo yakin tidak ada aku dosa gadang. Bo dosa gadang ko nggak serius deh, membunuh orang. Kan ada itu. Qatlun nafsi, membunuh jiwa. Bayar jiwa orang lain pun jiwa sendiri. Jadi bunuh diri itu dosa gadang. Kan diri dan bunuhnya. Membunuh diri itu juga termasuk dosa besar. Kemudian syirik, kan ada dua, meminum minuman karet, berjudi, memakan harta anak yatim, memakan riba, mempaulang laki bini orang. Terus kadang termasuk menghalalkan kiblat, lari dari perang melawan orang kafir. Itu dosa-dosa besar. Merasa nak dua kali ya. Tapi nan dosa-dosa ketek jangan sombong dulu. Sebab dosa ketek pun disebut dengan ismul a'dha, dosa-dosa anggota, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa hidung. Itu banyak sekali itu. Bila mata berdosa, kalau tak jadi nan terlarang. Bila telinga berdosa, kalau tadangan kenalan terlarang. Bila tangan berdosa, terosok tawe nan terlarang. Kok seketik banyak apa itu? Banyak sekali. Bahkan kadang-kadang dosa mata, kadang lalu orang kamu ke rumah awak, agak rancak bajunya. Awak sedang menyapu dari rumah. Jadi rancak bajunya, agaknya kira-kira baju. Agak awak dalam hati, ala itu baju, ala memanggak lah. Padahal tidak ada ke memanggak sana tu. Itulah dosa. Cuman dosanya itu tidak sama kadang membunuhan. Dosa ketek. Atau dosa ketek. Jadi murah banget kalau membuat dosa ketek banyak sekali. Apalagi awak sesuai dengan khalqah kejadian yang diciptakan oleh Tuhan kawan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Awak akan doyan melanggar aturan. Itulah tak akan bisa beda di antara awak. Setiap subuh mereka masaji, setiap subuh kaman saji, tak ada lihat kiri kanan. Tapi nan sekali itu kok baca rohnya, tak cari ada awak kasut rupanya ada pengumuman jangan lihat ke sini berbahaya. Atau mulai minang jadi teman. Awanan ada itu tabiat manusia tu. Tiba-tiba saja kau datang ke kawan. Nampak deh kau tadi.
Aduh, di dekat masjid itu ada dilarang, jangan melihat ini, sebab kalau dilihat berbahaya. Dirimu nampak lo tadi itu Pak Ciwo mencari atas kali awanan ada di situ. Muncul binat anak melanggar, itu dosa itu. Jadi banyak sekali dosa-dosa kecil yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan. Banyak sekali. Tapi Nabi Allah mengatakan, aktsarun nas yadkhuluna an-nar. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu ada dua. Pertama al-lisan, yang kedua al-farj. Pertama mulut, yang kedua farad. Mulut. Farad alat kelamin. Nah, kita fokus ke mulut. Banyak sekali dosa yang datang dari mulut. Namimah, maupe, pasti pakai mulut. Al-kizbu, beluto, pasti pakai mulut. Al-hasad, adu domba, pasti pakai mulut. Yaminul ghumus, sumpah palsu, pasti pakai mulut. Jadi mulut itu banyak sekali pakai dosa. Dari sampai macam itu yang paling banyak adalah ghibah, baru diam. Sebab awak baca itu berdua, yang paling enak dari dunia adalah apabila cerita itu judulnya menyangkut dengan orang. Malah kalau menurut keterangan dari Rasulullah, sekian banyak hasutan setan yang terjadi ke awak, yang paling basi kaki setan masuk supaya mengerajukan adalah gunjing. Sebab gunjing apa itu? Itu akibatnya paling baik. Paling baik. Contoh, pernah satu kali Lu'ay bin Lu'ay namanya, badannya kadang-kadang paling kunci, makan banyak. Kebiasaannya adalah asal selesai makan langsung lalu. Jadi orang mata otak dimakan di rumah Umar bin Khattab. Orang mata otak ni lama dia. Kecil Umar Rasul itu sebuah jadi alam kedua yakinnya. Apa jawab Nabi? Hai Umar, Anda sudah bergunjing. Coba ya. Jadi pengajian orang kedua yakin dan memang yakin juga luar lalu yang di awak kok ada kalau yakin lalu sambil mendengar ceramah biasa. Sebab sedang mendengar ceramah tu kalau lalu mata kalau sampai keluar yakin biasa saja lah. Ya, dia lu tak tahu dia tu keadaannya masih je. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, Anda sudah bergunjing. Sebab kalau terana dia selalu tadi, dia tu mah wang nanda lalu, dia tu lalu tu padang kacak itu. Pernah ditanya Nabi oleh sahabat. Jadi gunjing itu apa Nabi? Apabila kau menyampaikan tentang seseorang, kalau penyampaianmu itu sampai ke dia, sakit hatinya atau ibu hatinya, belum jam. Pilih dalam tidak salah. Sakit hatinya atau ibu hatinya, itu lagu jam. Dia lihat tu dah setia lah, jadi teromparan ciloknya. Sampai kamu tu ibu tiba, munak ngangat cibo bercilok, itu lagu jam. Nah, jadi kalau menyampaikan seseorang, penyampaian itu kalau sampai ke telinganya, sakit hatinya atau ibu hatinya, itu sudah menilai gunjing. Nah tanya tu Pak Ibu, awak sangat tak panggil nak berunjang dalam kehidupan sehari-hari. Nak unjang lah. Apalagi dalam waktu senggang dan sangat banyak. Kadang malam basuh tu awalnya elok tapi ujungnya buruk. Dia bawanya tak yo ada yang sampai ke kocik. Nah sawananya lalamo dan namanya penmah. Silis nanti gas komplek Jawa tu anaknya kan masuk TK. Iyo tak mau tahu tu mah. Kau kan tahu hidupnya lah morak mari kini. Ada cerita kau. Alah. Nyo siapa sanamu je. Bisa namu je kau. Kau nak kau hidup mampat kau. Jadi makasih ente bang. Kau gitu Nyo kan lakinya tak pulang 7 bulan tak pulang-pulang ibu adiknya. Sementara nyo sangat mulik mani kucing dan murah. Kama sedih baunya datang, kama sedih baunya baik. Jadi makasih ente bang. Kok turun Jawa agak 10.000 surang awak tu 200 orang kan lagi sanyong ko sana masa tikat. Dia dawa ada ti awak beko kali pertemuan arisan mah. Ate memulai biar ko pakui belakang jadi. Kalau sepakai tete ale alah. Beko lu kanan ete lupa te beko.
Tapi ada je kata sampai lakinya orang mago kan, lakinya orang mago kan, lakinya orang sangka, orang sangka dan salah saya serang. Itu jauh yang selesai. Itu jauh yang biasa tidak selesai. Kan murah banget. Lihat orang sangka itu tidak ada selesai seorang lain. Itu jauh yang biasa. Abaralah kababayunya dia. Nah itu yang namanya itu. Aikon yang banyak membuahkan dosa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga awalnya awalnya diarahkan ke surga, akhirnya ke neraka kayaknya. Jadi untuk itu kepada kita bersama, mari kita selalu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena bagaimanapun gadangnya dosa kita, keampunan Allah jauh lebih gadang pada itu. Nah, seperti demikian. Makanya setidak-tidaknya sesudah awak sembahyang di bawah kantung terutama awak beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Namanya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekarang 3 kali. Kok kepai-pai lalai. Ana salah kolak konyo sampai bagi itu subhanallah Allahu akbar. Alhamdulillah itu salah kolak konyo 3 kali sampai berdoa. Sebab salah cara berdoa sesuai sembahyang. Kok tak kaja banget, nastagfirullah nanti 3 kali dia sampai tak dibaca. Karena Nabi yang mengatakan, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi atamarrah. Bacalah istighfar itu oleh kalian, sedangkan aku saja kata Nabi membaca istighfar itu di dalam sehari 100 kali. Nabi berdosa tidak? Nabi tidak ada dosa, tidak ada dosanya loh. 100 kali beristighfar saya semalam. Awak tidak bisa mencerna berdosa. Tentu sedapatnya lebih daripada itu kita membaca istighfar. Insyaallah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buatlah ibadah. Nah, sebab orang yang melaksanakan ibadah tidak ada dosa, selalu minta ampun. Itu surga rindu ke dia. Jadi ada dalam hadis Bapak dan Ibu, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Jadi kalau masuk kepada sampai golongan, ndak awak dan ingin masuk surga dah. Surga itu yang ingin kita datangi. Pastilah pintu surga terbuka untuk kita. Kenapa? Karena surga yang menginginkan kita. Semakin apa-apa kan ingin masuk surga lah. Nah surga itu ingin menerima apa? Apa masalahnya? Ibu kan ingin masuk surga. Tapi ada tak info diterima bahwasanya ibu sudah dirindui oleh surga? Ada tak? Belum. Maka untuk masuk surga itu jadikanlah kita orang yang dirindui oleh surga. Wah ingin nak bertamu jauh Prabowo, tapi Prabowo tak kenal jawab. Maka lakukanlah sesuatu yang akhirnya Prabowo kenal kita dan dia yang ingin rindu bertemu dengan kita. Ini ada pertanyaan. Awak ingin bertemu jawab Presiden Prabowo. Prabowo ingin bertemu jawab. Mana capek terkabul? Mana capek terkabul kecil? Prabowo yang ingin bertemu jawab. Kalau awak ingin bertemu Prabowo jawab. Tapi kalau sudah Prabowo yang memerintahkan, saya ingin ketemu dengan Buya Alizal saja. Aduh, salah cerita ibu. Tapi kalau kita yang ingin bertemu dengan dia, entah kapan mau didapat. Itu. Jadi Prabowo ingin bertemu dengan Pak Lurah, saya tak payah. Tapi kalau Pak Lurah ingin bertemu jawab, dia dojo barati tamu. Jangan. Buat ibu tahu. Ada supi ibu. Ada. Dulu supi itu dia perarunya, maju deh saya itu. Tapi kalau seandainya kita ingin ketemu, ya sudah jangan duduk orang dulu aja. Nah, barang ini lagi saya jawab. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada surga yang menginginkan kepada 4 macam manusia. Jadi kalau awak menjadi 4 macam golongan ini, insya Allah kita dapat jalan tol menuju surga. Ibu ya? Ibu. Tapi jalan tol. Pertama apa? Talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran.
yang mulai menyuri enak. Yang kedua, wa hafizil lisan, yang selalu menjaga lidah. Yang ketiga, mut'imil ji'an, yang selalu memberi makan orang lapar. Yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan, yang berpuasa secara penuh setiap bulan Ramadan. Nah, kalau datang puasa, kalau tidak boleh jejak wa masuki. Pertama, tajwid Quran, yang selalu membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kitab yang diturunkan oleh Allah untuk manusia itu sebanyak barang, ya Bu. Pilih tangan barang. Ampe. Pertama, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, Injil kepada Nabi Isa. Terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika, yang diturun kepada engkau, maksudnya Al-Quran, yang diturunkan sebelum engkau, 3 kitab sebelumnya. Kitab yang 3 ini sekarang tinggal lagi, yaitu Al-Quran. Sebab kitab nanampe itu wujudnya cieknya. Zabur disempurnakan, berpindah nama menjadi Taurat. Taurat disempurnakan, berpindah menjadi nama Injil. Injil dilengkapi menjadi Al-Quran. Maka kita umat Muhammad membaca Al-Quran ibaratnya membaca 4 kitab suci. Tidak terlalu kengkeng menjadi Taurat, tidak terlalu kengkeng menjadi Injil. Baca Al-Quran berarti sudah membaca seluruh kitab. Sebenarnya dari yang 3 itu yang asli lagi adalah Al-Quran. Sedangkan yang lain-lain itu sudah ada asli lagi. Kalaupun ada ditemukan hari ini, ya Taurat sudah sulit mencari, apalagi Zabur. Sedangkan Injil saja sudah banyak dipertanyakan. Injil itu kan 2 macam, ada Injil Barnabas, ada Injil Mati, ada Injil Paulus. Yang legal, pakai kepada asli Injil Barnabas. Kalau Injil Barnabas itu katanya 80% asli, 20% fiktif. Sedangkan Injil Paulus 20% asli, 80% fiktif. Nah, sementara di dunia mereka hari ini yang banyak dipakai itu adalah Injil Paulus. Makanya ada Rasul Paulus. Kan seperti itu. Nah, jadi sudah sangat ragu. Makanya banyak sekarang yang bersyahadat masuk dalam Islam setelah mereka pelajari. Nah, jadi biarlah itu. Najalewa ini meyakini Al-Quran adalah kitab terakhir yang jika kita baca sama dengan membaca kitab sebelumnya. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah terus Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan menolong orang yang membacanya di hari kiamat. Jadi tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Apa baca hadis dia tak ada kudu anak. Ya Pak ya. Ya turab kul lahmah, hai tanah makanlah dagingnya. Kau mayatnya. Qala turab, berkata tanah, kaifa na'kulu lahmau ya rasul ya rabbi. Maka cik tanah, qala turab, berkata tanah, bagaimana kami akan memakan tubuhnya ya Tuhan? Haulahu jasadahu tilawatil Quran, karena seluruh tubuhnya penuh dengan bacaan Al-Quran. Jadi orang kalau habis mati masuk dalam tanah, kata lo tanah. Dan ini sudah terbukti. Jadi kebetulan di salah satu masjid di Purwokerto ada perluasan jalan. Jalan itu di depan masjid terpasulah halaman masjidiko kanes ketek. Kanelah kuburan kau adalah mantan imam di masjid itu. Sampai teman kita di Palpanya masjid itu. Jadi sesuai dengan kesepakatan pembangunan masjid dan Pak Lurah segala macam nadur di situ, kuburan itu dipindahkan. Kan ada namanya memindahkan kuburan, kan boleh dikali lah. Padahal kuburan itu sudah berusia 25 tahun. Setelah dikali, jangan kadang yang busuk,
kain kapan bisa tidak berubah. Sampai viral di TV. Dia adalah seorang hafiz mantan imam di masjid. Nah, cuman ini jangan nanti buat kali kuburan sianu lah jadi gitu. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya penuh dengan bacaan Al-Quran. Kepalanya penuh Al-Quran, tangannya penuh Al-Quran, kakinya penuh Al-Quran, seluruh tubuhnya penuh Al-Quran. Tidak tahu dari cacat makan. Itu pengaruh kepada tubuh. Ada lagi yang di luar nalar Bapak Ibu. Sejak dari tahun 2005, salah satu di antara kepustakaan yang menjadi buku wajib di Libraries United, pusat perpustakaan di Amerika, adalah Al-Quran. Sehingga banyaklah orang baca Quran di sini. Banyaklah orang menghafal Quran di sini. Banyaklah orang mengkaji tafsir di sini. Bahkan kadang agamanya non-muslim pakai. Apa yang terjadi di Amerika, terutama di Washington itu apa ini? Sejak Al-Quran banyak dijamah oleh orang di Washington itu, penderita penyakit jantung gratis 50% berkurang. Ternyata membaca Al-Quran itu bisa mengobati penyakit jantung. Itu secara fisik, itu fakta. Jadi kalau Al-Quran bisa mengobati penyakit jantung, Quran bilang syifa lima fis sudur. Jantung di mana letaknya? Di punggung atau di dado? Aja lewat. Di punggung, di kudu atau di dado? Di dado. Nah sekarang lima fis sudur. Sudur berarti apa? Dada. Al-Quran mengobati apa yang ada di dada. Selama ini kita terjemahkan mengobati hati. Hati memang juga di dada. Jantung juga di dada. Maka terbukti lagi Al-Quran. Al-Quran kalau dibaca bisa mengobati hati, tetapi juga bisa mengobati jantung. Sifat lima fis sudur, mengobati apa yang ada di dalam dada. Jadi kalau kita semua jamaah sekalian, kita satunya Pak dan Ibu, kalau ingin terhindar dari penyakit jantung, salah satu upaya yang dapat kita lakukan secara fakta yang sudah ternyata adalah banyak membaca Al-Quran. Nah, itu tegak Roman itu. Dan itu fakta. Makanya hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian, baru mulai orang mahangguak-hangguak. Ada yang diangguaknya banyak. Tapi kapasisi kata rusan tarik awak guru. Sebelum haji diketarikan ajak guru minum. Ini salah. Wakil gue Ibrahim. Alam mulia awin tak kile dah pasal kan. Lupa dia minum dia. Punya awin bismillahirrahmanirrahim. Kau kan untuk urunan. Tu jamaah dah bagian. Tapi nak sangat. Sebab menurut metabolisme tubuh manusia. Manusia itu sangat sensitif. Mancil orang minum air ludah taranang. Minum saja orang taranang tu. Air ludah. Makanya lain istilah buaya minum kami mendagu. Air ludah tu adalah gua tu. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Presiden Turki siapa? Siapa? Erdogan. Kalau Presiden Turki saja masih lupa, maka saya ingatkan presidennya adalah Erdogan 2 periode. Salah satu di antara aturan yang dibuat oleh Erdogan untuk menjadi tentra di situ setidaknya hafal 5 juz. Hafiz. Kalau tidak hafal 5 juz, jangan mimpi siang bolong akan diterima menjadi prajurit di Turki. Ambo ingat dulu, waktu pertama kali dulu. Salah satu di antara syarat bisa diterima di Mesir, hafalan sedikitnya 2 juz. Kemudian belakangan ini muncul lagi kesepakatan perguruan tinggi terkenal di Indonesia, termasuk UNAN, UI, ITB, UI. Siswa-siswa SMA atau sederajat, termasuk madrasah aliyah, yang hafalannya 7 juz masuk tanpa tes dan boleh memilih jurusan apa saja.
Sehingga UNAN sampai hari ini sudah menghasilkan dokter 5 orang yang masuk tanpa tes tapi memilih jurusan kedokteran. Orang itu hafal 5 juz ke atas. Jadi Wabe pikir, apa kaitan hafal Quran dengan kecerdasan? Ternyata orang yang banyak hafal Al-Quran itu, kata-kata pemungkas untuk orang itu adalah sehat lahir batin. Makanya tentara patut hafal Quran. Boleh masuk tentara sasamo? Maksudnya tentara itu tidak diterima. Maksudnya tentara maksudnya anak ayam ya. Sehat lahir batin. Jadi orang yang hafal Quran dia akan sehat. Kemudian batinnya juga sehat. Kenapa batinnya sehat? 5 sifat 5 fis sudur, mengobati apa yang ada dalam hati. Jadi rohani manusia itu akan menjadi sehat kalau dia hafal Quran. Apa itu? Namun analisa para ilmuwan, tingkat kecerdasan orang dengan menghafal Al-Quran itu meningkat. Nah hari ini menjadi apa ya? Menjadi kultur di setiap lembaga pendidikan ada sanggar menghafal Quran. Kalau kita di Padang di setiap SD, masuk abuan nama diri, setiap SD menghafal Quran. Bahkan dari SD ke masuk SMP itu ada menghafal Quran. Masuk sanawiyah setidaknya 1 juz. Tanya tuh kalau anak tuh makin banyaknya menghafal Quran, otak makin cerdas. Jadi salah gadang ranggai waang mapa karuan kamapa Quran saya pelajaran apa le dek mapa Quran itu dapatnya belajar. Tentu mendakau arafasian yang pernah merasakan kata Rasulnya. Jadi apa ibu hadis sekalian, kalau tidak katalog mapa dia tak lah jam 5 mulai seberang PM ya nak. Kalau bantu awak apa lah sajo ni. Ya nak. Kalau mau pasuk ni mapa sajo semalam tak. Ini kereweh TV sudah nak. Tak katalog lah. Sekurang-kurangnya membaca Quran. Di situ Quran tu kan ada iko bu. Kan ada iko nak. Iko nak tu ngomong keranjang begitu. Iko hononya adalah tadi malam saya membaca sudah sampai mana di batai iko. Sambung balik. Di batai iko, sambung balik sampai tamat, ulang balik. Man qara'a harfan minal Quran falahu 10 ahraf. Siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, dia harus 10. Dia 10. Jadi sekali baca Quran lah sama awak, sekali Quran kau khatam lah sama juga 10 kali mengkhatamkan Al-Quran. Nah Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini di dalam sejarah Islam belum ada orang yang terkenal Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani itu adalah seorang pejuang Islam yang sangat terkenal, di mana-mana gambarnya itu tergantung. Itu terkenal betul bisa menghatamkan Al-Quran 1 malam. Coba bayangkan. Jadi orang bertanya bagaimana dia menghatam Quran dalam 1 malam? Karena Jamaluddin Al-Afghani istirahatnya adalah baca Quran. Ternyata dia tidak pernah tidur seumur hidupnya. Cuma sedikit ada diperbincangkan sampai hari ini. Jamaluddin Al-Afghani tidak punya keturunan. Kenapa? Karena tidak pernah beristri. Banyak anak bini tidak. Tapi dia membaca Al-Quran bukan main. Ternyata memang Bapak dan Ibu, pejuang-pejuang Islam adalah orang-orang hafiz yang sangat dekat dengan Al-Quran. Nah kalau kita ingin dirindui oleh Al-Quran, oleh surga maksud saya, maka selalulah membaca Al-Quran. Mana saat-saat yang tepat membaca Al-Quran? Tidak pernah ada waktu yang tepat, tapi seluruh waktu. Walaupun sesudah subuh itu Allah, sesudah maghrib nyala isya kalau anak mahkamah, sudah isya menyalang lalu bentuk makan ube, itu yang paling bagus sekali. Kan kalau matahari tapi awak akan menyebar lah. Kamu apain? Dia hati baca Quran. Bagi pegawai di kantor itu selalu buku
ke dibuka, tanda tangan ke diacakan, pena ke diambil, mesin ketik ke delo, maka baca Quran. Itu saja kan. Dan tidak terkecuali bapak ibu-ibu mungkin pergi sholat maghrib jam 5:30 sudah sampai di sini. Ambil wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, pada bangun masa itu ukat dia Quran. Nah, makanya Quran itu biarlah ketek-ketek sebiasa dibawa kemana-mana. Nah, orang kata untuk menjalankan kepada aku aja tu umum pada keluar ya selera baca Quran sampai di Padang saya tujuh kan seperti itu. Itu akan sifat lima fis sudur, menjadikan hati kita menjadi sehat, hati kita menjadi lembut, dan kita akan menjadi manusia santun. Coba pertama. Yang kedua, wahafizul lisan. Orang yang dilindungkan oleh surga adalah orang yang memelihara lidah. Bapak Ibu hadirin sekalian, identitas kita sebagai manusia itu terletak di lidah. Bahasa lainnya lidah apa? Bahasa. Bahasa. Dalam Quran banyak ada yang qaulun ma'rufa, kata-kata yang menyenangkan. Qaulan sadida, kata-kata yang lurus. Qaulan laina, kata-kata yang lembut. Qaulul haq, kata-kata yang benar. Itu dalam Quran itu, kata-kata itu. Pandailah kita memakai bahasa sehingga bahasa kita itu menyenangkan. Dan hindari bahasa-bahasa yang sangat menyakitkan. Kadang kalau maksud yang baik tapi disampaikan dengan bahasa yang kasar, tidak terima orang. Dilarang buang sampah di tempat ini. Sebab itu kan bahasa tulisan itu kan sama itu. Yang buang sampah di sini orang gila, kan itu juga sih. Nama buang sampah di sini kau tidak botak kan gitu. Biasanya kalau itu dibuat tempat buang orang. Akhirnya di belakang rumah Pak Mirdas dibuat tuh ya Mirdas almarhum. Kamu pulang usaha menjadi anak tasure di pengumuman, ya Allah, tunjukilah orang yang buang sampah di tempat ini ke jalan yang lurus. Akibatnya apa? Ada orang lampu asoy senang jauh pulangnya. Coba pulang lihat. Kamu pernah ini tinggi tiba di padang luar menjadi ketindakan banyak kadek-kadek itu. Ditulis senang, ya Allah ya Rabbi, miskinkanlah orang yang buang sampah di tempat ini. Mau foto truk, rupanya di depan ambo itu ada yang mau buang sampah di depan ambo. Nyawa sampahnya dia. Siapa orang itu rupa orang, tahu kok. Tahu pas di pasar pun dia berhenti belum. Alah bu ya mah, kok dari buang sampah tadi. Ambo kabar itu juga dia naik. Tuh ya. Ayo terarah aku kok yo mau kabur doanya kan kabur. Akan banyak bahasa-bahasa yang mau dipakai itu. Ya Allah ya Rabbi, miskinkanlah orang. Kau itu lawan saya kan di itu kan bahasa-bahasa yang sangat menyentuh. Yang buang sampah sebaiknya adalah orang yang tidak berotak. Kenapa? Jadi nan mulih mani nan kucindan murah. Gunanya bahasa kasar. Kan dode orang tua lo bahasa kasar. Gunanya bahasa kasar lo. Sudah nyoba bahasa kasar, tanyanya orang lainnya sana nantinya tuh. Itu tak benar itu. Tapi hendaklah kita berbahasa yang benar, berbahasa yang lembut sehingga orang menjadi tenang. Falyaqul khairan aw yasmut. Kalau kasar kecewa terasanya ancam diam saja karena diam itu kan mendapatkan pahala. Makanya awak pemulih mani baku cindan murah. Aja kasar-kasarnya aja. Ada gitu. Kadang anak itu menyapu awak secara rancak. Kama apa, kama ayah. Jawabnya, kamu apa? Mampak dah. Itu kan tak masuk itu jawabnya. Kamu mampak dah. Tapi kamu itu adalah bahasa-bahasa. Angkat pakai i dan panjang itu. Jawab saja dengan baik. Nah orang yang memelihara lisan, sebenarnya kalau di pagi banyak kata mendaki, kata menurun, kata melera, kata menata kan banyak itu. Berbeda bahasanya itu. Nah banyak sekali. Yang ketiga, mut'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar. Orang yang lapar yang sangat dibutuhkannya dalam makan. Nah kita kasih makan. Berapa kadang nanti. Memberi makan orang yang lapar ini maksudnya Bapak Ibu adalah
memberikan bantuan kepada seseorang, pertolongan kepada seseorang sesuai dengan yang butuhkannya. Kalau orang Sanawi, air jadi, minum jadi. Nah itu maksudnya itu. Jadi makan kalau sudah makan, kalau makan banyak itu tidak boleh. Jangan makan ringan selapak itu begitu. Jadi memberikan sesuatu kepada seseorang nan kata pakai dia. Ada tanah yatim ke rumah. Assalamualaikum bu, salam dari Karayo Sobu Kora Sarawak. Ada, aku biasa Sarawak. Bagi saya Sarawak laki dia. Sarawak itu masuk apa dua je kalau cilangan Sarawak itu. Ada tu nama masuk atau. Jadi bagi 3 hal lainnya dia pak. Tidak seketika baru-baru 3 hal lain itu. Kena yatim 5 tahun tu. Tapi Sarawak laki sekarang sedang tenang tadi. Nah, tapi hilang itu dalam sedikit. Itu tidak sesuai dan dibutuhkan tu sebenarnya. Terakhir waswaimina fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini sahabat tidak berapa bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Termasuklah puasa-puasa sunat, ibadah-ibadah sunat Bapak dan Ibu. Jadi kalau 4 macam ini kita istiqamah melakukannya, membaca Quran, memelihara lidah, memberi makan orang miskin dan berpuasa di bulan Ramadan, kita akan menjadi al-mustaq, menjadi orang yang dirindui oleh surga. Nah kalau kita sudah menjadi orang yang dirindui oleh surga, la serugo nanti ingin kawan, insyaallah akan mulus menuju surga Jannatul Naim. Baru itu ibu, bapak, dan akan disampaikan akan ada manfaatnya begitu sekalian. Sekalah jaga mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.